Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah keluarga secara online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dan berkenanlah Engkau memberkati setiap keluarga dalam ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 10 sampai dengan 14. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan dengar dalam ibadah saat ini, kami beroleh kekuatan dan bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Hosea pasal 11, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Hosea pasal 11, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang menyatakan demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak
untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kitab Hosea, kalau kita baca dari seluruh kitab ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat perkawinan Hosea. Istri Hosea, Gomer, itu perempuan yang tidak setia. Setelah dia menikah dengan Hosea, dia masih kembali kepada pacar-pacarnya yang lama. Dia selingkuh, dia tidak setia kepada Hosea. Gomer ini bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan pacar-pacar atau dengan kekasih-kekasihnya yang lama. Ketidaktaatan setia Gomer terhadap Hosea mau melambangkan begitulah hubungan orang Israel dengan Tuhan. Orang Israel yang digambarkan sebagai Gomer. Orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan, mereka mengkhianati Tuhan, mereka kembali kepada dewa-dewanya, mereka kembali kepada Baalnya. Tuhan memilih mereka, orang Israel, bukan karena orang Israel hebat, bukan karena orang Israel baik, bukan karena orang Israel punya kelebihan di mata Tuhan. Tuhan memilih orang Israel menjadi umatnya semata-mata karena anugerah, semata-mata karena cinta kasih Tuhan. Orang Israel dipilih, diselamatkan, dijadikan umat kepunyaannya dengan harapan. Orang Israel menjadi umat yang taat, setia, dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebagaimana yang digambarkan dalam hubungan Gomer dengan suaminya Hosea, bahwa dia tidak setia, begitulah situasi dan kondisi yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, baik masyarakatnya, baik pemimpinnya. Kehidupan yang tidak setia di hadapan Tuhan terhadap sesama kehidupan mereka. Yang kuat menindas yang lemah, banyak jatuh korban. Tidak ada kasih di dalam kehidupan dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang penuh kasih berkali-kali mengingatkan, bahkan lewat Hosea pun memperingatkan itu. Tuhan juga bisa marah. Tuhan mengingatkan, tapi di saat tidak bisa diingatkan, Tuhan memberikan hukuman. Di dalam pembacaan kita, Tuhan juga memberikan hukuman. Dikatakan dalam ayatnya yang kelima, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Tuhan memakai Asyur, Tuhan memakai Mesir untuk menindas umat menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadikan orang Israel supaya dalam tekanan yang mereka alami, mereka tahu bahwa ada Tuhan yang satu-satunya yang sanggup menolong dan membebaskan mereka. Tuhan sengaja menjadikan itu supaya dalam tekanan dan tindasan bangsa lain, orang Israel tidak mencari pertolongan kepada yang lain, tapi mencari dan berbalik hanya kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-6, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Peperangan akan terjadi
dan kekalahan akan diterima oleh orang Israel sepanjang mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri, sepanjang mereka tidak berbalik kepada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Ini hukuman yang akan Tuhan berikan. Tuhan punya alasan, Tuhan punya dasar ketika melakukan itu terhadap umatnya. Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Tuhan berlaku demikian, Tuhan tidak setia, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada orang Israel karena ulah bangsa Israel sendiri. Tapi dalam penghukuman yang Tuhan berikan, dalam cinta kasih-Nya yang besar kepada umatnya, Tuhan akan memulihkan mereka. Asalkan umatnya berbalik taat setia. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu menyayangi umatnya. Dan Dia mau umatnya berbalik setia dan Tuhan tetap memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan malam hari ini berbicara soal kitab Hosea dengan gambaran kehidupan orang Israel dengan Tuhan, mari kita introspeksi diri. Apakah kita juga seperti orang Israel yang sudah tahu firman Tuhan, yang sudah tahu apa maunya Tuhan, tapi seringkali melakukan justru hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, hidup kita juga seperti istri dari Hosea yang tidak taat, tidak setia, mengkhianati segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita semua. Kalau dalam introspeksi kita, dalam perenungan kita, Tuhan, ternyata aku juga banyak kelirunya, aku banyak salahnya Tuhan, aku banyak mengkhianati Engkau, aku banyak melakukan hal-hal yang justru tidak Tuhan inginkan, tidak Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menegur. Bukan saja Bapak Ibu Saudara, tapi juga saya, kita semua diingatkan oleh Tuhan. Taat dan setialah, karena ketika kita meninggalkan Tuhan, karena kita membelakangi Tuhan, karena ketika kita tidak mengindahkan Tuhan, hukuman Tuhan akan terjadi. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan mau kita anak-anaknya selalu taat, selalu setia, karena Dia juga selalu setia dalam kehidupan kita. Dia selalu ada, Dia bertindak tepat pada waktunya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada alasan apapun bagi kita untuk kita meninggalkan dan membelakangi Tuhan. Situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Anda dan saya sampai hari ini kuat berdiri dan masih ada, sekalipun pergumulan, sekalipun masalah dan persoalan belum selesai kita hadapi, sekalipun pandemi dan kesulitan ekonomi ini masih menjadi bagian hidup kita, tapi sampai hari ini saya dan Anda bisa berjumpa dalam ibadah keluarga, walaupun lewat YouTube seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi itu nyata. Cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan masih menjaga Anda dan menjaga saya. Masih memelihara kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan hanya minta taat dan setialah. Lakukanlah apa yang kuperintahkan. Kasihi aku dengan segenap hatiku, dan jadilah saksi bagi kemuliaan namaku dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan sesamamu dan di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan. Mari kita introspeksi, jangan keraskan hati, tapi mintalah kepada Tuhan melembutkan hati untuk segera menyadari kesalahan, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tangannya terbuka,
untuk kembali menarik dan memeluk kita dalam dekapan kasih sayangnya. Dia menyiapkan berkat-berkatnya. Dia menyiapkan kekuatan. Dia menyiapkan topangan. Dia menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Bukan kita saja yang mau baik di hadapan Tuhan. Bukan kita saja yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi marilah menjadi saksi. Supaya orang lain juga. Entah itu keluarga kita, teman-teman persekutuan, rekan-rekan di tempat pekerjaan, masyarakat kita, semua orang. Dengan kesaksian kita semua akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga bukan hukuman yang dijatuhkan, tapi berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari bergandengan tangan menjalani hidup ini dengan satu keyakinan, Tuhan jalan bersama saya. Dan aku wajib untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu melalui doa syafaat kami malam hari ini, di tengah-tengah ibadah kami bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk kekayaan firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Kami memohon Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, ketika kami jatuh di dalam kegagalan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tariklah kami kembali dalam pelukan kasih sayang-Mu, berilah kami selalu hati yang takut akan Tuhan dan bertobat ketika kami melakukan kesalahan, supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini mengingatkan setiap kami, untuk selalu menyadari akan kesalahan-kesalahan kami melawan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pada malam hari ini kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Torsina, dimanapun berada, dalam ibadah bersama keluarga masing-masing. Tuhan lihat setiap peribadahan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati dan berkenan semua peribadahan kami di hadapan-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau menyertai memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, secara pribadi maupun keluarga. Tuhan memberkati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dampak dari wabah ini Tuhan secara ekonomi, Tuhan kuatkan semua jemaat Tuhan untuk menghadapinya. Dan berikanlah ya Tuhan jalan keluar yang terbaik. Bapa di sorga, topang seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Jauhkanlah dari segala penularan wabah COVID-19. Bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berikan kepulihan. Bapa di sorga memberkati dan campur tangan atas semua proses pengobatan yang dilakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Tak putus-putusnya kami berdoa, upaya pemerintah untuk pengadaan vaksin menghadapi COVID-19 ini. Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan sehingga vaksin ini boleh segera ada untuk menjawab segala permasalahan menyangkut COVID-19 ini Bapa. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberikan hikmat sorgawi, Tuhan memberikan kekuatan dan kesanggupan dan memberkati kami rakyat Indonesia. Biarlah pandemi ini Tuhan boleh berlalu, boleh berakhir, sehingga hidup juga kami dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi kami sebagai gereja-Mu, GPIB Jemaat Torsina. Tuhan memberkati pelayanan kami, kesaksian dan persekutuan kami, supaya apa yang boleh kami kerjakan benar-benar Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat untuk jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan
apa yang telah kami kerjakan dan campur tanganlah untuk apa yang akan kami kerjakan dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan kami. Kami berdoa Bapa di sorga untuk lingkungan gereja, masyarakat di sekitar kami, masyarakat Cipinang Lontar. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menopang dengan kekuatan dan kesehatan. Biarlah semua mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka lewat kehadiran kami sebagai gerejamu. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa Sorgawi, sungguh kami rindu Tuhan untuk membuka kembali pintu gereja kami dan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau punya waktu yang indah, punya waktu yang tepat. Kami menantikan semua itu, biarlah ya Tuhan segala sesuatu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, jikalau Tuhan di antara kami di rumah masing-masing ada yang menaikkan doa-doanya secara pribadi, dengarlah ya Tuhan, jawablah ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Di atas semua itu Tuhan, jikalau dalam peribadahan kami saat ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan sekali lagi kami mohon, ampunilah dosa dan salah kami. Banyak Tuhan yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Kami mohon Tuhan dengar dan sempurnakan doa kami ini, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah dan kuduskanlah ya Tuhan, serta berkatilah mereka yang mengelolanya, sehingga persembahan ini berguna untuk menopang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.